الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasannya Allah itu memiliki sebuah kehendak, ya. Bahwasanya Allah itu memiliki sebuah kehendak dan sesungguhnya tidak ada yang mampu untuk menghadang dan menghalangi dari kehendaknya Allah. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang Allah kehendaki, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dari kehendak Allah yang begitu sempurna, yang tidak mampu dihalangi satupun oleh setiap makhluknya. Ya. Makanya ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kehendak Allah itu besar. Berarti kalau Allah sudah menginginkan kebaikan, Allah sudah menghendaki, berarti ini kan berkaitan sesuatu yang besar kan, karena berkaitan tentang kehendaknya Allah. Kalau kehendaknya Allah itu kan menjadi besar karena datang dari zat yang maha besar. Contoh ya, kita ambilkan analogi yang sederhana. Kalau ada presiden menginginkan sesuatu, maka yang diinginkan itu menjadi sesuatu yang penting untuk dihadirkan. Contoh, presiden datang ke Kudus. Lalu dia berkata, saya ingin makan soto Kudus. Apa yang terjadi? Maka seluruh bawahannya, pas pamres akan mencarikan soto yang paling enak, yang paling recommended di daerah Kudus, paling steril, lalu setelah dipilih tempatnya, dipastikan bagaimana masaknya, dipastikan bagaimana bumbunya, dipastikan pula bagaimana parkiran nanti ketika presiden datang, maka akhirnya semua itu sudah betul-betul di-prepare sebaik mungkin H-30 sebelum kedatangan presiden ke kota Kudus untuk makan soto, itu sudah dieksekusi satu persatu untuk betul-betul yang terbaik. Masya Allah ya. Karena apa? Presiden ingin makan soto di Kudus. Akhirnya sotonya betul-betul diurus dengan sebaik-baik pengurusan supaya sang presiden tidak kecewa atas apa yang dia inginkan. Dari analogi sederhana itu kita menggunakan bentuk kias, namanya kias. Analogi itulah yang kita pahami. Kalaulah seorang presiden menghendaki sesuatu, hanya makan soto, seluruh perkara yang berkaitan soto menjadi penting karena sudah dikehendaki oleh presiden. Sekarang kita bayangkan, kita mendapati hadis ini, yaitu ketika Allah menyampaikan ketika Rasulullah menyampaikan, mayuridillah, siapapun yang diinginkan oleh Allah dalam kebaikan, itu kan berarti jadi penting karena sudah diinginkan oleh Allah. Berarti hadis ini itu penting banget. Kalau sudah diinginkan oleh Allah, maka semuanya sudah betul-betul menjadi mulia. Seluruh turunan-turunan masalah pada apa yang sudah diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan itu menjadi sangat mulia. Dan itu merupakan perkara yang besar. Berarti di sini kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya orang yang diinginkan oleh Allah itu menjadi perkara besar karena penyebabnya siapa yang menginginkan? Karena yang menginginkan itu adalah seorang mahadiraja, yaitu seorang maharaja, yaitu adalah Allah. Berarti apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah inginkan di dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah itu menjadi besar. Karena yang menginginkan dalam perkara itu adalah Allah. Ya, semakin tinggi yang menginginkan, semakin mulia objek yang diinginkan itu. Misalkan, kalau seorang tukang kuli menginginkan soto, mungkin nggak ada yang terlalu memperdulikan. Ya udah makan aja soto. Tapi ketika presiden tentunya menjadi berbeda. Apalagi ini yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami tentang riwayat ini adalah, yang penting pula yang kita harus paham bahwasanya tanda Allah itu menginginkan kebaikan itu ternyata tidak ada hubungannya dengan harta. Tidak ada hubungannya dengan harta. Di mana hadis ini sebenarnya poin yang ketiga pada hadis ini itu mencoba untuk meluruskan kembali narasi yang berkembang pada hari ini dan meluruskan kembali pemikiran-pemikiran mayoritas masyarakat hari ini. Yang berpikir bahwasanya tanda Allah itu kalau baik sama kita dan menginginkan kebaikan untuk kita, maka Allah pasti memberikan kepada kita harta yang banyak. Hadis ini mencoba untuk mementahkan
semua teori dan pemikiran yang semacam itu. Karena Allah menyampaikan, karena Rasulullah menyampaikan di dalam hadis ini, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan, Allah fahamkan dia tentang agama. Poin yang ketiga adalah berarti bahwasanya hadis ini secara langsung ataupun tidak langsung berdiri kokoh untuk menghadang satu kesimpulan sebagian besar masyarakat, sebagian besar muslim yang menganggap dan mempersepsikan bahwasanya tanda kemuliaan Allah kepada manusia itu adalah harta yang berlimpah. Nah, jadi hadis ini diletakkan oleh Rasulullah gitu untuk mementahkan semua pemikiran-pemikiran ya yang mengatakan bahwasanya harta itu merupakan sumber keridhaan Allah kepada manusia ketika Allah berikan berlimpah kepada fulan dan fulan. Karena pemahaman masyarakat hari ini mungkin karena akses dari dampak paham materialisme dan kapitalisme yang hari ini luar biasa kuat pada kehidupan masyarakat, yang menyebabkan akhirnya masyarakat kita itu berpendapat kalau ada seseorang diberikan harta yang banyak, berarti Allah itu baik sama dia. Kalau kita menjumpai dan mendapati bahwasanya kalau Allah memberikan kepada manusia itu adalah harta yang sedikit, berarti bahwasanya Allah itu tidak ridho kepadanya. Ini kan sebuah kesalahan fatal. Ini merupakan sebuah kesalahan di dalam berpikir yang harus diluruskan. Dan Rasulullah SAW meluruskan dengan sebuah hadis yang sangat indah. Ma yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan di dalam kebaikan, maka sesungguhnya Allah akan pahamkan dia tentang agama. Ya. Ini pula yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Fajr ketika Allah menyampaikan kepada manusia. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya, manusia itu apabila mereka diberikan oleh Allah, dinikmatkan, dikasih kenikmatan harta, manusia itu ketika diberikan kesenangan, mereka langsung menyimpulkan, Rabbi akraman, Allah itu memuliakan aku. Wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau ada manusia diuji dengan kesempitan dan kesulitan, maka manusia itu suka berkata, Rabbi ahanan, sesungguhnya Rabbku itu menghinakanku. Kalla. Allah lalu berkata pada ayat yang ke-17, enggak kayak gitu. Jadi memang tidak ada hubungannya harta itu diberikan berlimpah karena Allah ridho, dan tidak ada hubungannya sama sekali Allah sempitkan kita dengan ujian-ujian kehidupan, diberikan kesulitan, sulit mendapatkan rezeki itu karena dosa. Enggak juga. Ya. Jadi memang betul-betul hadis ini betul-betul menyadarkan kita, memberikan kepada kita shock terapi bahwasanya ridhonya Allah itu tidak ada hubungannya dengan hartamu. Nggak ada hubungannya dengan hartamu. Karena memang nggak ada hubungannya ridhonya Allah itu dengan finansial dan material yang kamu bisa kumpulkan pada hidupmu. Makanya Allah jelas mengatakan pula selain pada surat Al-Fajr ayat 15 dan 16, Allah juga katakan kembali pada surat Al-An'am 44. Ketika Allah itu mengatakan bahwasanya bahkan terkadang harta itu digunakan oleh Allah untuk memberikan hukuman kepada orang yang telah berpaling dari peringatan Allah. Jadi Allah itu kalau menghukum manusia, tidak selalu memakai hal-hal yang selama ini dipersepsikan oleh manusia. Bahwasanya menghukum itu dengan air yang menjadi tsunami, dengan angin yang memorak-porandakan, dengan banjir, dengan gempa. Bukan itu. Bukan itu saja. Tapi Allah itu kalau ternyata ingin menghukum manusia, itu salah satu di antara bentuk hukuman Allah itu apa? Allah mengirimkan kepadanya itu harta yang banyak. Ya, makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-An'am 44 kan, ketika Allah mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Allah menyampaikan pada surat Al-An'am di mana awal ayat ini dimulai dalam pemberitaan falamma nasu ma dzukiru bihi. Kalau manusia sudah lupa terhadap peringatan yang diberikan kepada mereka, dibukakan pintu-pintu,
Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu dari urusan dunia. Jadi asalnya dunianya 2 menjadi 5, dari 5 jadi 10, dari 10 jadi 20, dari 20 menjadi 30. Uang itu betul-betul ngalir kayak air. Betul-betul banyaknya luar biasa. Karena apa? Allah mengatakan Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah menyebutkan itu di ayat tersebut tidak menyebut dengan kata babun, tapi abwaaba kulli syai'in. Allah bukakan pintu-pintu yang banyak dari segala sesuatu yang menjadi sumber kesenangan hidupnya. Nah, ini sekaligus pula untuk meluruskan kepada pemikiran-pemikiran sebagian muslim yang mengatakan bahwasanya harta itu tanda ridho Allah kepada manusia. Makanya manusia sering sekali berkata kalau mendapatkan harta banyak, lalu dia akan menyimpulkan Allah sedang baik sama kita. Kalau nanti hartanya tiba-tiba mendapatkan turbulence, mendapatkan goncangan, lalu berkata, wah Allah sedang benci sama kita dan menghinakan kita. Enggak sama sekali. Karena di situ kita mendapati poin yang penting betul. Bahwasannya yang kita jumpai pada poin yang ketiga. Ridhonya Allah itu tidak terletak pada hartamu dan tidak usah engkau banggakan. Ya. Tidak usah yang kaya itu merasa diberi nikmat, tidak usah pula bahwasanya mereka yang miskin diberikan oleh Allah kehinaan. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Yang kaya belum tentu Allah ridhoi, yang miskin belum tentu Allah murkai. Ini supaya kita mengembalikan konsep kita berpikir pada kehidupan itu sesuai konsepnya sunnah, bukan sesuai dengan konsepnya kapitalis dan materialis. Kalau konsepnya materialis dan kapitalisme ya tentunya setiap yang bertambah hartanya ya berarti bertambah kualitas dalam hidupnya. Hadis ini berdiri kokoh untuk mementahkan konsep itu. Ini poin yang ketiga.